Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Mama, David juga Mang yang telah berada di sini. Di video kali ini saya akan menjelaskan sharing tentang kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, sebelumnya jadi mau menegaskan bahwa Rasulullah SAW ini adalah satu-satunya manusia yang diciptakan Allah dengan tidak 100% dari tanah, berbeda dengan dari kita yang 100% dari tanah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini diciptakan dari tanah dan juga cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah, ada kisahnya yaitu di surat Al-A'raf ayat 143, di mana Nabi Musa alaihissalam itu sudah 40 tahun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Tetapi Allah masih belum mengabulkan, dan suatu ketika Allah mengabulkan doa Nabi Musa tersebut, dan Allah pun menyerukan kepada Nabi Musa untuk naik ke Bukit Sinai atau Bukit Tursina dan untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Musa ini langsung berlari naik ke Bukit Tursina, namun pada perjalanan beliau di stop oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun berkata, "Tahan dulu wahai Musa, lepaskan dulu sendalmu, karena bukit ini akan menjadi suci karena pertemuanmu denganku," kata Allah. Namun ketika satu hijab Allah dibuka satu persatu, maka Bukit Tursina itu hancur lebur menjadi butiran debu, dan juga Nabi Musa pun terkena dampaknya yang itu tercampak jauh dan langsung pingsan dalam waktu yang sama. Nah, ketika Nabi Musa sadar kembali, setiap umat Nabi Musa pada zaman dahulu itu yang melihat wajah Nabi Musa akan menjadi buta. Kenapa? Karena tidak tahan akan bias cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi pada saat ingin akan bertemu dengan Nabi Musa yang ada di wajah Nabi Musa tersebut. Semenjak itu selama 40 hari Nabi Musa itu menutup wajahnya, karena Nabi Musa tidak ingin rakyatnya itu menjadi buta karena taburan sinar dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Lalu Nabi Musa melakukan sholat taubatan nasuha untuk meminta keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala yang untuk menghilangkan yang tadi cahaya itu. Nah, pada masa Rasulullah SAW ini, Rasul kan sudah mendapatkan kitab suci Al-Quran ya. Lalu pas membaca surat Al-A'raf ayat 143, beliau itu mengingat kisah Nabi Musa akan bertemu dengan Allah. Nah, beliau itu bercerita pada perjalanannya ke langit ke-7. Sebelum masuk, Rasulullah SAW membuka sendal terlebih dahulu seperti yang Nabi Musa dahulu lakukan, tapi diberhentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, jangan kau buka sendalmu, karena langitku ingin sekali kau injak-injak oleh sendalmu itu." Begitu Rasulullah masuk, malaikat Jibril pun geleng-geleng kepala dan merasa cemburu kepada Rasulullah SAW itu. Karena firman Allah kan diturunkan kepada malaikat Jibril untuk Rasulullah. Nah, yang jadi mudah, kenapa Rasulullah bisa dengan mudah bertemu dengan Allah, sedangkan malaikat Jibril sebagai perantara sulit gitu. Nah, lalu pada ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, hijab demi hijab pun Allah buka, dan Rasulullah berkata pada Jibril, "Jika engkau hancur dan tidak dapat bertemu dengan Allah, bagaimana dengan aku?" Lalu Jibril berkata, "Bukankah engkau tercipta dari Rasulullah berkata, "Bukankah engkau tercipta dari cahaya, Jibril?" Dan Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berbuat dari cahaya, tapi bukan
dari cahaya Allah itu sendiri. Nah, bagaimana denganku, wahai Jibril, jika kau terbuat dari cahaya saja tidak bisa, apalagi saya ini. Lalu Jibril menjawab, demi Allah ya Rasul, engkau ini diciptakan dari setengah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, maka dari itu dalam riwayat setiap Rasulullah SAW sedang berjalan di siang hari di muka bumi Allah ini selalu ada awan yang mengikuti. Jadi setiap kemana-mana Rasulullah berpergian ada awan di atasnya. Nah, lalu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu bertanya, ya Rasulullah, mengapa awan tersebut selalu mengikutimu? Dan Rasul pun menjawab, demi Allah ya yang nyawaku ada di genggaman. Dan Rasulullah menjawab, demi Allah yang nyawaku ada di genggamannya. Jika awan tersebut bergeser sedikit saja menjauhiku, maka matahari akan hancur karena bertemu langsung dengan cahayaku. Nah, itulah kisah dari Nabi Musa yang ingin melihat langsung Tuhannya, bukan karena dia tidak percaya, melainkan untuk meyakinkan imannya gitu. Kalau ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, keistimewaan Rasulullah ini yaitu tidak seperti Nabi Musa yang di stop dulu. Nah, jadi intinya Nabi kita di akhir zaman itu adalah Nabi yang paling spesial bagi Allah, yang disebut juga kekasih Allah. Ya, mungkin segitu dari sharing session sekali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.